Kayak propolisnya itu sebenarnya awalnya saya tuh kepikiran propolis atau ekstrak apapun biasanya standarnya kita mengekstrak dengan maserasi. Iya, Ya maserasi itu kan menggunakan alkohol. iya, Ya, benar banget. walaupun nanti kan kering dok alkoholnya. Oh, iya, Ya iya, iya. alkoholnya kan kering nanti. Lah seperti ibaratnya seperti kita masak makanan, kita beri alkohol atau Iya. kandungan bir, wine ya. Kan Nanti nanti kan kering, menguap. menguap, hilang kok nggak ada kok. Nah, halal atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dental Podcast. After you listen, new insight. Kembali lagi nih sama saya, Dr. Gigi Arina. Nah, untuk podcast kali ini agak beda ya suasananya ya teman-teman. Jadi kita ada suasana baru nih. Kita kayak jualan gitu ya. Mana nih yang mau dipilih, mau fakultas kedokteran gigi S1-nya atau S2-nya gitu ya. Nah, kita ada itu tempat podcast baru nih, ada settingan baru. Gimana? Lebih bagus yang dulu atau yang sekarang nih kira-kira? Nanti komen di bawah ya teman-teman, kira-kira bagusan yang mana. Kita bakalan nyesuaiin podcastnya sesuai sama keinginan teman-teman gitu ya. Nah, untuk podcast kali ini kita bakalan bahas yang seneng-seneng aja nih, soalnya Fakultas Kedokteran Gigi tuh lagi kesenengan nih. Kita kemarin barusan dapet hibah penelitian ya. Hibah penelitian total ada 5 proposal kalau nggak salah ya. Ada 5 proposal. Nah, hari ini kita ngundang salah satu dosen yang keren banget deh pokoknya. Nanti kalau mau denger ceritanya kayak gimana, tonton sampai habis ya teman-teman ya. Oke, kita sambut narasumber Dental Podcast kali ini. Selamat datang dokter. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalan dulu. Oke, perkenalkan ya, saya Dr. Gigi Islami Rahma Hutami PhD. Saya dari Departemen Ortodonti dan juga dari Prodi Magister Ilmu Kedokteran Gigi FKG Unisula. Nah itu teman-teman, jadi hari ini kita kedatangan dokter Islami. Nah gimana nih dokter, kemarin kan dari FKG lolos hibah berapa proposal dok? Ya kita alhamdulillah tahun ini kita pertama kali dosen FKG itu lolos hibah dikti. Oh Ya, pertama kali dok? Iya kita sudah mencoba dari tahun berapa ya, 2020 ya apa 2021 ya. Terus setiap tahun kita coba terus. Tapi baru keterima ya, ini ya. Baru ini kita dosen-dosen FKG lolos pendanaan hibah dikti. Gitu. Total kita ada 5 ya. 5 proposal yang didanai. Itu yang 2 dari 2 hibah itu untuk pendanaan riset dosen. Sedangkan yang 3 lainnya itu untuk pendanaan hibah tesis magister ilmu kedokteran gigi FKG Unisula. Oh gitu dok, berarti total ada 5. 5 Iya, itu berarti 5 dosen dok? 5 proposal. Jadi untuk saya sendiri, saya alhamdulillah lolos 1 pendanaan dan 2 penelitian payung untuk mahasiswa tesis. Ya, Oh berarti total 3 dok? Total 3 ya. Oh wow. Terus dok, kemudian dokter Sandi, beliau lolos untuk pendanaan hibah penelitian mandirinya, dan dokter Arlina itu untuk tesis magister mahasiswa bimbingannya. Jadi yang dari magister tadi ada 3 ya dok total ya? Alhamdulillah. Iya. Magister baru pertama kali berdiri, tapi alhamdulillah ini mahasiswanya ternyata semangat juga untuk semangat sekali mendaftar hibah dikti ya, walaupun kan kemarin pas proposal itu agak buru-buru cepet, tapi alhamdulillah semangatnya tinggi ya bisa Padahal lolos. ini magister yang itu ya dok ya, mahasiswa angkatan pertama ya. Iya, ini betul, berarti angkatan pertama. Wow, berarti angkatan pertama, terus mereka udah saatnya tesis ya dok ya ini ya? Iya, proses tesisnya ini sedang jalan. Proses tesis, terus habis itu ngajuin proposal sekalian ngajuin hibah, Ya. langsung dapet. Iya, alhamdulillah. Waduh keren banget sih. Nah itu dok, kalau yang kemarin hibah dikti itu dapatnya berapaan itu dok kalau gitu? Oh ya, alhamdulillah kalau untuk pendanaan hibah dikti bagi dosen itu
cukup besar ya, sekitar maksimal bisa didanai sampai 150 juta maksimal untuk satu orang dalam 1 tahun. Tapi untuk tesis magister, untuk penelitian tesis maksimal 35 juta. Tapi itu ya lumayan sekali, jadi Iya, tidak udah perlu banyak keluar banget. dana tesis ya untuk Iya mahasiswa benar. ya. Jadi tesisnya dananya 0. Tuh. Alhamdulillah. Dan itu diselesaikan dalam jangka waktu, penelitiannya harus selesai dalam jangka waktu 1 tahun. Oh, berarti kalau misal nih dok, kalau nggak selesai itu gimana dalam jangka waktu 1 tahun itu? Misalnya tidak selesai, mungkin nanti pas monitoring evaluasinya ya, monitoring evaluasinya tidak bisa maksimal, karena pendanaan pertama ini baru saja pengumuman dari Dikti, pendanaan pertama akan dicairkan 80%, kemudian sisa 20% lanjutannya itu berada di akhir setelah monef. Oh gitu. Berarti misal nih dok, kan tadi 100-an juta ya dok ya buat dosennya, terus 35 jutaan buat yang pendanaan tesisnya. Nah itu berarti full 100% seperti itu, atau nih dok, atau misal kalau habisnya cuma 20 juta gitu, berarti yang dibayarkan ke kita tetap segitu atau cuma 20 juta nih dok? Jadi nanti ini kan setelah lolos nih pendanaan, prosedurnya nanti akan ada revisi. Nah revisi itu nanti akan ditentukan, di situ akan tertulis jumlah dana yang dibiayai, yang didanai itu berapa. Jadi tidak 150 juta bulat, mesti biasanya ada pengurangannya ya. Untuk jenis penelitian seperti ini biasanya pendanaannya kurang lebih berbeda sedikit lah ya, seperti itu. Nah untuk pendanaannya itu harus pas karena sudah ada RAB-nya. Ya, penyusunannya harus sesuai dengan RAB. Jadi untuk dana yang diberikan ya sudah sesuai dengan RAB yang diajukan. Jadi tidak akan ada istilah dana ini nanti cuma 20 juta, nggak ada, karena di RAB situ sudah tertulis semua perencanaan pengeluaran biayanya seperti apa gitu. Dan harus melampirkan buktinya Ya, balik juga ya dok ya. Oh gitu ya dok ya. Nah kalau buat awalnya nih dok, gimana sih dok caranya biar bisa tembus nih ke hibah penelitian nih dok? Oke, jadi tadi setiap tahun kita selalu apply ya. Iya, setiap tahun dari 2020 ya tadi dok. Iya 2020. Tapi karena dulu pandemi ya, sempat vakum 1 tahun. Kemudian mulai coba lagi itu tahun 2021, 2022, 23 belum keterima. Akhirnya ini strateginya ya, pertama setiap apapun ya pembukaan hibah pendanaan penelitian pasti ada prasyaratnya. Ya, prasyaratnya misalnya penyusunan template atau proposal penelitiannya, kemudian hal-hal yang kita rasa nggak penting ya, tapi itu ya sudah merupakan prosedur seleksi awal. Jadi kalau kita tidak bisa detailing proposal kita sesuai apa yang diharapkan, dan ketika itu juga yang apply kan bisa seluruh Indonesia ya. Iya benar. Kan seluruh Indonesia menginginkan dana itu. Jadi saingan kita adalah mungkin ya ratusan ribu orang, banyak sekali ya. Nah kalau kita tidak mengikuti detail penyusunan proposal seperti yang diinginkan oleh pemberi dana, ya salah-salah sedikit saja mungkin sudah tidak lolos tahap seleksi awal gitu. Jadi memang harus dibutuhkan ketelitian, benar-benar mulai dari konten penelitiannya, ya tata tulisnya sudah kayak nulis KTI ya, tapi ini lebih itu lagi yang diminta, lebih ribet lagi fontnya ya, seperti apa, maksimal hurufnya seperti apa, 300 kata atau 500 kata ya harus diikuti seperti itu. Kemudian penyusunan reference manajernya harus pakai ini ya, atau stylenya seperti apa, mereka sudah punya sendiri. Itu otomatis kita harus menyesuaikan, benar-benar mengikuti. Kemudian itu pertama dalam penyusunan proposal ya. Kemudian ketika eligibilitas atau kriteria dosen yang bisa mendapatkan dana itu seperti apa, banyak sekali poinnya. Misalnya harus memiliki skor Sinta minimal 300. Jadi kalau belum 300 ya tidak akan terbuka untuk mengapply hibah tersebut gitu. Kemudian pemilihan tema penelitiannya, di situ kan ada beberapa pilihan ya, harus benar-benar yang sesuai. Misalnya kita meneliti tentang stem cell, ya temanya harus dipilih yang stem cell. Jangan sampai hal-hal sekecil ini tuh salah pemilihan atau salah input istilahnya informasi diri ya, judul
kok berbeda nih yang di-input dengan yang di proposal, itu saja sudah akan menggagalkan seleksi awal gitu ya, tidak akan dilanjutkan ke proses. Jadi seperti reviewernya membaca dari awal saja sudah salah, maka tidak akan membaca konten proposal secara keseluruhan seperti itu. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang memang harus diperhatikan ya untuk mengapply hibah itu ya, mendaftar hibah supaya bisa akhirnya lolos gitu. Dan hal-hal seperti kecil-kecil seperti itu biasanya kita menganggap remeh. Jadi ya kebanyakan padahal kelihatannya sepele ya Dok ya. Iya betul sekali sepele, tapi ya itu ternyata sangat penting. Berarti Dok kalau buat dosen-dosen yang baru nih kayak saya kan itu Sintanya itu belum setinggi itulah Dok gitu. Berarti belum bisa ya Dok ya? Iya belum terbuka akun Bimanya. Belum terbuka. Biasanya kalau sudah 300 otomatis nanti Anda bisa mengapply hibah 1, 2, 3 gitu. Akan terbuka sendiri. Tapi kalau belum masuk skor maka pilihan tersebut nggak akan keluar. Itu yang terbaru baru tahun ini. Tahun sebelumnya pun aturannya berbeda, nggak seperti itu. Berarti Mungkin tiap tahun juga menyesuaikan peraturannya. Ada perubahan untuk peraturannya. Sebenarnya tahun lalu tidak ada pilihan Sintanya minimal 300 dan itu juga membuat mungkin ya karena tidak ada kriteria seperti itu, aplikannya yang mendaftar pun semakin luas ya, dan itu juga mempersempit peluang. Jika sudah diseleksi minimal 300, nah itu mungkin salah satu bisa akhirnya lolos juga karena saingannya mungkin juga akan berkurang. Iya, dulu yang awalnya nggak ada kriteria itu kan banyak ya Dok ya yang apply ya, jadinya saingannya juga banyak. Sekarang udah ada ketentuannya minimal 300 ya Dok ya tadi ya. Nah kalau yang berarti yang buat mahasiswa itu atas nama yang masukin atas nama Dokter Islami juga dong? Iya betul, saya dalam akun saya. Gitu. Oh berarti dalam satu akun itu boleh apply beberapa proposal gitu Dok? Dalam satu akun boleh apply satu untuk pendanaan penelitian dosen mandiri, yang sedangkan untuk tesis itu bisa lebih dari satu. Kayaknya saya juga agak lupa. Saya bisa 2, sebenarnya 3 masih bisa. Nah berarti Dokter Iis juga ngajarin itu dong anak-anaknya Dokter Iis, Dokter Islami buat nyusunnya kayak gitu. Bimbing dari awal. Ya jadi sebenarnya kan mereka masuk semester 2 ya. Semester 2 itu di Magister Ilmu Kedokteran Gigi sudah mendapatkan pembimbing tesis. Ya, jadi dari semester 1 akhir mahasiswa MIKG sudah diberikan form untuk mengisi kira-kira penelitian seperti apa yang diinginkan, atau jika sudah memiliki dosen pembimbing yang bersedia untuk membimbing tesis, boleh dituliskan pembimbing 1 siapa, seperti itu. Nanti jika saya bisa saya evaluasi, jika memang dosen tersebut berkenan akan saya langsung berikan dosen yang diinginkan mahasiswa tersebut sebagai pembimbing tesisnya. Jadi sudah ada sejak akhir semester 1 sudah diminta untuk mengisi form itu. Dan awal semester 2 di MIKG itu juga saya sudah memberikan nama dosen pembimbing tesis resmi. Jadi sudah ada surat keputusan dekannya juga. Gercep ya Dok ya? Gercep. Ketika masukkan ini sudah ada diperlukan lampiran lampiran resmi pembimbing 1, pembimbing 2 namanya siapa gitu. Perlu dilampirkan ketika saya apply hibah. Itu udah semester 2 awal ya Dok ya tadi? Awal. Berarti sebenarnya nih Dok, kalau buat mahasiswa S2 yang di MIKG, FKG Unisula ini harusnya bisa cepet ya Dok ya selesainya? Iya, betul. Jika sudah selesai ini tesis, maka 1,5 tahun udah bisa selesai. 1,5 tahun Dok? Betul, karena semester 4 itu hanya ada tesis. Nah, kalau tesisnya semester 3 sudah selesai, udah dapat ujian nilai akhir ya sudah tidak perlu ngambil semester 4. Oh gitu, padahal biasanya 4 semester ya Dok ya betul. Kita. Berarti misal kalau semester 3 udah selesai gitu bisa lulus duluan ya Dok betul. Ya? Tambah cepat lagi, wow. 1,5 tahun doang. Masa S2 1,5 tahun cuma ada di sini nih. Dan tidak perlu membayar uang kuliah semester 4. Oh iya. Oh iya. Saya kaget Dok. Cuma tesis saja mata kuliahnya. Berarti kalau mata kuliah tesisnya itu diambilnya berarti waktu semester 2 ya Dok ya? Iya, hitungannya. Dari semester 2 itu di akhir semester 2 ada di semester 3 ada ujian proposal tesis. Gitu.
Nah, balik lagi nih dok, balik lagi ke penelitian yang dapat hibah tadi. Kalau penelitiannya dokter Iis kemarin yang diajuin, judulnya apa nih dok? Oke, jadi penelitian saya itu tentang menganalisis tentang temporomandibular joint osteoarthritis. Ya kan, kok osteoarthritis sih dok, kayak penyakit badan di tulang aja Iya. dok. Ya tapi saya spesifikasinya di temporomandibular joint karena dokter gigi kan. Jadi cuma leher dan kepala. Saya fokusnya ke temporomandibular joint osteoarthritis karena biasanya kalau ada gangguan pada sendi ya maka akan menyebabkan maloklusi. Nah itu di bidang ortodontik pun mendalami tentang penyebab maloklusi yang biasanya dikarenakan adanya gangguan pada sendi temporomandibular joint. Dan saya meneliti tentang manfaat dari propolis ya. Manfaat propolis dalam mengurangi tingkat keparahan dari temporomandibular joint osteoarthritis tersebut. Selain itu, untuk saya sebenarnya punya 2 tema penelitian yang saya lanjutkan sejak lulus dari S3. Tadi yang kedua itu tentang wound healing. Oral mucosa wound healing. Kayaknya simple ya karena wound healing di mana-mana ada. Ya, paling soket sering diteliti. ada, soket pencabutan biasanya ya kalau mahasiswa. Kalau saya fokusnya di palatal wound healing. Palatal Tapi tidak wound menutup healing. kemungkinan untuk bagian mukosa lainnya karena saya sebenarnya fokusnya itu dalam molecular signaling molekul. Jadi mekanisme yang terjadi di dalam penyembuhan luka itu seperti apa, lebih ke arah situ. Dan melanjutkan dari tema S3 saya itu tentang hypoxia inducible factor yang mempengaruhi pergerakan makrofag. Pergerakan makrofag makrofag. pada penutupan luka palatal gitu. Jadi pengaruh suatu gen hypoxia inducible factor itu merupakan gen yang diperlukan ketika proses awal inflamasi. Ketika pembuluh darah terpotong, maka kondisi lingkungan area luka tersebut akan menjadi hipoksik ya, kurang oksigen. Nah, maka ya, hypoxia inducible factor itu akan mulai terekspresikan pada area luka tersebut. Nah, penelitian saya itu tentang apabila gennya itu dikurangi ya secara general ya pada suatu tikus, maka responnya seperti apa? Ternyata terjadi delayed wound healing atau penutupan luka yang melambat dibandingkan dengan normal. Jadi itu menunjukkan bahwa peranan dari gen hypoxia inducible factor itu sangat penting ya. Karena jika gen itu berkurang jumlahnya di dalam tubuh, otomatis delayed wound healing ya. Padahal cuma satu gen aja ya itu dok. Betul. Sudah mempengaruhi semuanya. Dan itu saya lanjutkan di magister ini, tetapi saya mengambil bahan lain karena di Indonesia sendiri itu sulit kita untuk mencari tikus modifikasi genetik. Susah dan harganya cukup mahal. Ya, mendapatkan tikus yang modifikasi genetik. Ya, kalau mau penelitian seperti itu biasanya di luar negeri banyak. Iya. Ya, tapi kalau di Indonesia jadi saya menggunakan aplikasi bahan. Salah satu komponen yang ada di dalam propolis itu akan saya aplikasikan pada tikus gitu. Kenapa sih dok kok milih di bagian palatum? Maksudnya kan ada pipi, ada bibir gitu. Dan palatum itu sebenarnya ada hubungannya dengan maloklusi juga ya. Karena ketika pada kasus-kasus cleft palate ya, cleft palatum itu biasanya ketika kita melakukan pembedahan di area tersebut ya, maka penutupan lukanya itu akan biasanya tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Maka biasanya kan kalau kita melihat penyembuhannya penutupan luka cleft palate itu ada ya, walaupun terlihat pada operasi yang baik ya, pada operasi yang bagus tidak terlalu terlihat, tapi ada area seperti ada sikatriknya gitu ya di bagian biasanya kalau kelihatan dari luar itu di labialnya, tetapi ternyata di bagian palatalnya itu juga biasanya terdapat sikatrik ketika penyembuhannya. Dan itu ketika dianalisis di area tersebut kekurangan gen hypoxia inducible factor di situ tidak terjadi istilahnya peredaran darahnya di area penutupan luka palatal itu kurang ya dok. Ya karena tidak terbentuk angiogenesis dengan baik. Nah ketika dicek kenapa HIF1 alfanya pun di area tersebut ternyata sedikit. Disitulah awal kita melakukan penelitian tentang hypoxia inducible factor alpha di departemen ortodonti yang saya jalani ketika S3 di Jepang. Wah keren banget. Ini beneran keren banget. Kayak saya beneran baru
baru tahu sampai segitunya loh dok. Kan saya juga tesis saya wound healing, tapi wound healing biasa gitu loh, yang di bibir biasa. Saya nggak kepikiran sampai palatum. Oh ternyata di palatum itu apa namanya, vaskularisasinya agak kurang, jadi bisa menyebabkan seperti itu. Kayak wow banget sih. Nggak kepikiran sih, kok bisa kepikiran sih dok kayak gitu dok. Itu evidence ya. Jadi ada pasien salah pasien di Jepang ya, pasiennya supervisor saya yang awalnya ya itu ketika dilakukan analisis foto di area bekas penutupan luka palatalnya itu warnanya pucat. Ya dari foto yang berdasarkan apa namanya perbedaan warna dari panas gitu loh. Ya ternyata di area tersebut kok yang area sekitarnya itu terlihat warna biru, merah, ya kuning, biru, merah, sedangkan di area penutupan luka itu warnanya kuning, pucat gitu ya. Ya ternyata memang di area tersebut walaupun sudah tertutup dengan baik, ternyata memang vaskularisasinya tidak bisa berjalan dengan baik, pembentukan vaskularnya tidak bisa berjalan dengan baik di situ. Dan akibatnya juga kadang ketika cleft palate itu ya pertumbuhan giginya kan juga tidak seperti normal ya. Kadang sering terjadi maloklusi pertumbuhannya pada area yang sebekas dioperasi itu ya akan tumbuhnya nggak rapi. Ya, walaupun bersatu tapi pertumbuhan giginya, benih giginya ternyata sulit untuk dirapikan di situ karena ya mungkin karena itu tadi ya tulangnya dan vaskularisasinya di situ kurang baik. Nah untuk yang balik lagi ya dok ya, tadi yang hibah penelitian itu kan di temporomandibular joint yang artritis ya dok ya. Itu pakai propolis tadi dok. Iya. Itu propolisnya diapain dok? Oke, propolisnya itu sebenarnya awalnya saya tuh kepikiran propolis, entah propolis atau ekstrak apapun, biasanya standarnya kita mengekstrak dengan maserasi. Iya. Ya maserasi itu kan menggunakan alkohol. Iya, ya, benar. Walaupun nanti kan kering dok alkoholnya. Oh iya, ya, iya. Alkoholnya kan kering nanti. Lah ibaratnya seperti kita masak makanan, kita beri alkohol atau kandungan bir, wine ya. Kan nanti kan menguap, hilang kok nggak ada kok. Nah, halal atau tidak? Ya kan. Nah, kalau kita misalnya mau memproses suatu produk ya, otomatis kita akan membandingkan dulu nih prosesnya. Kalau bisa ya yang tidak pakai alkohol ya, sebisa mungkin ya tanpa alkohol, walaupun saya tahu alkohol itu akan menguap dan tidak ada bekasnya sama sekali, tapi kan prosesnya sudah melalui alkohol. Jadi saya ingin mencari suatu metode-metode ekstraksi lainnya sebisa mungkin tanpa alkohol. Kan banyak tuh ada freeze drying atau apa ya lainnya, dan saya ingin membandingkan kandungannya sama nggak sih. Katanya kan maserasi itu bisa menjaga kandungannya dengan baik ya dibandingkan yang lainnya, tapi kan kalau bisa dihindari ada yang lebih bagus dan kandungannya pun tetap terjaga dengan baik, ya kita akan lebih memilih itu ya. Nah itulah awalnya karena saya agak sangsi dengan proses ekstraksi secara maserasi. Jadi saya ingin membandingkan aja gimana nih kalau saya bandingkan komponen kandungan aktifnya dari propolis itu masih tetap terjaga atau tidak, dan zat aktif yang saya prediksi untuk bisa mengatasi artritis itu masih tetap ada atau tidak ketika saya mengubah metode ekstraksinya. Berarti itu propolisnya maksudnya diminumin gitu dok atau gimana? Iya, propolisnya sebenarnya via injeksi. Jadi ada beberapa macam metode pemberian ya, ada per oral, ada injeksi intraperitoneal, muskular, infus atau lainnya. Tapi untuk memudahkan dalam penelitian ini saya akhirnya memutuskan secara intraperitoneal. Yang mudah, yang penting administrasinya. Kalau per oral bisa, tapi saya ingin memastikan bahwa itu benar-benar masuk. Itu nggak masalah sih sebenarnya mau per oral atau yang penting tekniknya bisa ya. Kalau per oral kan pakai sendok khusus yang dimasukkan ke tikus langsung masuk ke saluran pencernaannya, supaya nanti nggak masuk ke bagian yang lain atau volumenya berkurang ya. Kan takutnya volumenya yang diberikan, ini kita harusnya memberikan 1 mili dosis segini, ternyata ada yang tumpah-tumpah keluar dari mulutnya. Ya benar, nggak jadi 1 mili deh misalnya seperti itu. Kalau kita via injeksi kan kita yakin masuknya benar. Berarti langsung di sini ya dok ya? Oh enggak, saya general. Oh gitu. General.
Enggak, karena kalau saya juga memikirkan itu, karena misalnya saya injeksi di area TMJ-nya pada tikus itu kan kecil ya. Takutnya malah itu akan menimbulkan inflamasi tambahan akibat jarum suntiknya ketika Oh saya iya, bener masukkan. sih. Jadi ini nanti ada double inflamasi, entah itu ada dari artritisnya plus luka karena injeksi. Oh Karena iya, iya, iya. administrasinya kan diberikan setiap hari selama beberapa hari. Ya kalau saya suntik di sini terus area yang sama, otomatis saya takutnya akan terjadi bias Perlukaan baru, inflammation ya. iya. Kita akan memperparah osteoartritis TMJ-nya, bukan karena Mengobati. osteoartritisnya yang beneran. Gitu. Nah, untuk penelitiannya nih dok, penelitiannya bisa nggak dok di Averus dok? Bisa, alhamdulillah bisa, semua sudah saya pertimbangkan. Alhamdulillah memang saya cari metode yang semuanya bisa dilakukan di Averus. Ya, untuk memudahkan juga mobilitas dan pembagian waktunya. Ya, untuk mahasiswa MIKG-nya juga insya Allah semuanya bisa di Averus. Pun kalau jika ini ada satu revisi yang diminta untuk ditambahkan oleh reviewernya, diminta untuk melakukan analisis in vitro, ya insya Allah itu tidak banyak yang bisa dilakukan, walaupun nanti saya harus ke lab lain, tapi tetap mayoritas penelitiannya dilakukan di Averus. Nah, itu teman-teman. Jadi kita ada lab, namanya lab apa dok? Lab Dental Laboratory Averus. Dental Laboratory Averus Laboratorium gitu ya dok ya. Nah itu di Dental Laboratory Averus itu ada apa aja dok di sini? Oke, di Averus ini kita punya berbagai macam, terutama pengecatan sih ya. Mayoritas adalah pengecatan untuk sampel parafin. Jadi parafin blok, kalau teman-teman nanti punya preparat yang kemudian dibuat menjadi parafin blok dan dilakukan pengecatan, bisa dilakukan di Averus insya Allah. Kalau misalnya kita ada hematoxylin eosin basic ya, tolidin blue bisa, kemudian immunohistochemistry bisa. Dan ini untuk antibodinya biasanya dok saya diminta untuk ngecek ini antibodinya ini ada nggak dok, ya itu bisa dikomunikasikan dengan kita. Ya mau antibodi apapun nanti bisa dikonsultasikan ke kami, kalaupun kami bisa mengadakan kami akan bantu. Dan kita juga punya beberapa stok antibodi yang bisa langsung digunakan tanpa perlu nunggu waktu. Biasanya kan kalau misalnya ada nggak dok, saya butuh order misalnya ya 1 bulan atau berapa minggu untuk importnya ya barangnya. Tapi kalau di sini kita ada beberapa produk yang bisa langsung, beberapa antibodi yang bisa langsung dilakukan analisis kalau membutuhkan. Kemudian kita bisa juga melakukan foto pengambilan foto histologi ya, karena kita punya kamera mikroskop juga. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya kejauhan mau ngambil foto datanya, mengambil data histologinya ya, kalian teman-teman bisa langsung masukkan, daftarkan di Averus, kemudian memberikan slide-nya serta area yang ditargetkan apa untuk dilakukan pengambilan foto ya. Nanti akan kami lakukan pengambilan foto serta analisis untuk target atau sel yang dimaksud oleh penelitinya. Padahal tuh Averus tuh hitungannya barusan itu ya dok, barusan buka ya dok. Iya. Tapi fasilitasnya udah memadai Ya, banget sih. alhamdulillah kita masih nyicil sedikit demi sedikit. Tapi tetap berkembang ya insya Allah. Iya. Jadi kalau misal dari mahasiswa S1 atau dari mahasiswa S2 FKG Unisula itu nggak perlu lagi ya dok ya ke laboratorium di luar gitu. Iya, kami sarankan utamanya ke Averus juga. Kami juga punya itu dok Arina centrifuge. Centrifuge, jadi kalau mau memisahkan, misalnya punya sampel darah nih, memisahkan antara serumnya dan plateletnya kita bisa. Udah ada lah tuh. Ya. Jadi kemarin ada mahasiswa juga yang mau penelitian, oke Averus kita punya. Nggak cuma jaringan aja ya dok ya. Betul, penelitian tentang darah kita bisa juga. Misal kalau kita penelitian sebelumnya itu ada, kalau One Healing tuh mungkin kayak gel cream gitu-gitu ya dok. Terus habis itu kalau udah dilakukan uji coba yang udah pasti nih aman gitu, baru bisa diaplikasikan pakai hibahnya itu ya. Kalau sudah jadi suatu produk ya, produk siap dipasarkan, itu biasanya bisa kita gunakan. Atau kita punya metode nih. Kalau saya ini untuk pengemas sebenarnya masih melanjutkan dari penelitian ya. Untuk pengabdian masyarakat itu saya masih sekitar TMJ, temporomandibular joint. Dan sebenarnya saya penelitian juga tentang lebih ke arah apa ya istilahnya ya, data sekunder ya, untuk membuktikan bahwa
Ngomongin nggak ya, jangan ya, udah. Nanti Kebongkar. iya, nanti ada yang itu kan belum kan, Dok? Belum. Penelitian, ya. Cut, Ini aja deh, cut. tentang pengemasnya aja ya. Kalau untuk pengabdian masyarakat itu masih sama dengan tema penelitian saya, berkaitan dengan temporomandibular joint. Jadi saya mengajarkan tentang senam wajah untuk mendeteksi gangguan pada temporomandibular joint. Oh. Ya itu sudah saya patenkan juga. Nanti ada posternya ya. Jadi simpel kan, kita kan nggak pernah tuh senam wajah nih. Ya cuma Nggak pernah kepikiran. Ya kan, nggak pernah kepikiran kan. Coba buka tutup mulut. Ya kedengeran nggak ada suara klik-klik? Kedengeran sih, Dok. Kedengeran kan? Nah itu berarti tandanya ada clicking ya. Jadi selain untuk mendeteksi gangguan pada TMJ, biasanya kan kita mengecek dengan cara palpasi, auskultasi ya. Tapi auskultasi itu kan dengan menggunakan stetoskop. Dan harus dokter juga. Susah kan dengarkan. Jadi yang paling mudah menurut saya adalah dengan deteksi mandiri. Dan saya ada poster nih tentang senam wajah. Itu sudah saya patenkan juga. Ini mungkin bisa saya tampilkan di sini ya, saya di bawah ya. Oke, nanti kirim aja, Dok, kirim aja. Hanya buka tutup mulut, hingga sekarang mandibula ke kanan ke kiri, berputar ya sambil dirasakan dan didengarkan. Ada nggak suara klik? Itu deteksi dini ya, Dok, ya? Deteksi dini adanya gangguan pada sendi temporomandibular joint. Ada nggak, Mas Bagus? Klek gitu. Saya buka tutup mulut ada klek ya, karena TMJ itu lokasinya dekat sekali dengan telinga ya. Kalau kita gerakan gini kan kebuka tutup. Nah, tuh. Nah, ya berarti ada. Nah, tuh Mas, Aku pun ada tuh. Saya pun ada. Iya, saya juga ada, Dok. Iya kan? Nah, berarti kan rata-rata dari kita berempat di sini ada gangguan nih pada TMJ tanpa disadari. Nah, itu yang ingin saya sampaikan adalah awareness tentang adanya gangguan pada temporomandibular joint. Karena efeknya apa sih? Gangguan pada saya tuh nggak masalah kok, klek-klek itu nggak menimbulkan sakit juga kan, nggak ada masalah ya. Nah ini nanti ke penelitian. Iya penelitian nih. Agak mepet jurang ya. Itu yang mau tak buktikan ya. Mau diomongin tapi kok belum keluar. Gak mau. Nanti kalau udah publish. Nah, berarti nanti kita bakalan ada podcast lagi sama Dokter Islami. Nanti saya bawa posternya ya. Aduh. Ruwetnya. Banyak ngeditnya nih. Gitulah. Oke teman-teman, jadi itu cerita panjangnya tadi dari Dokter Islami. Buat teman-teman S1 atau teman-teman S2 dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Unisula, boleh nih kalau mau tanya-tanya ke Dokter Islami tentang insight-nya atau tentang penelitiannya nanti kayak gimana gitu, boleh langsung tanya-tanya ke ruangannya Dokter Islami aja langsung. Keren banget loh, maksudnya saya aja yang udah jadi dosen itu nggak kepikiran sampai segitunya gitu, apalagi kita yang masih jadi mahasiswa gitu ya. Jadi bisalah tanya-tanya aja ke Dokter Islami buat ya cari inspirasi mau penelitian apa gitu ya. Ingin tambahan nih, jadi sebenarnya kalau teman-teman mahasiswa S1 ya, atau kalau S2 kan ya sudah biasanya kalau membantu penelitian dosen ya, baik S1 maupun S2, kalau misalnya ada kalian membantu penelitian dosen ya, biasanya dosen akan memberikan satu variabel yang monggo silakan diteliti gitu ya, dan itu biasanya nanti bisa kalian jadikan sebagai karya tulis ilmiah ya. Jadi ketika kalian mendapatkan satu variabel, nanti kalian hanya tinggal menyusun proposal. Iya, ya, benar. tapi datanya sudah punya. Oh iya, Ya benar. Kan? Sudah punya data. Jadi kan akan lebih cepat itu dalam penyusunan. Sebenarnya seperti itu. Jadi jangan takut atau malu-malu biasanya ya. Biasanya dosen itu memiliki banyak penelitian. Tetapi untuk pelaksanaan karena tadi kesibukan ya, jaga klinik atau jaga ski lab dan lain sebagainya, untuk penelitian itu pasti akan akan ada keterbatasan waktu, dan di situ dosen-dosen pasti membutuhkan asisten penelitian. Nah, ketika ada mahasiswa yang semangat nih untuk melakukan penelitian, itu pasti
kita akan sangat senang juga ya ketika mau membantu penelitian dengan semangat, serius ya, diberikan membantu dosen yang ikut melakukan penelitian, menemani ke lab gitu ya. Nanti pasti biasanya akan diberikan satu variabel yang bisa digunakan nanti untuk karya tulis ilmiahnya, dan situ kita akan membantu pastinya. Berarti nggak perlu nunggu sampai semester tua gitu ya dok ya? Nanti tinggal pengajuan dosen pembimbing karya tulis ilmiah langsung bisa diarahkan pada dosen yang menjadi apa istilahnya, menjadi pembimbing penelitian ya, akan menjadi dosen pembimbing karya tulis ilmiah gitu. Tuh ya teman-teman ya, jadi nggak usah malu-malu, speak aja dosennya, nggak apa-apa kok, kan kita di sini untuk membantu kalian semua gitu ya. Oke, makasih banyak ya Dokter Iis buat waktunya hari ini. Sama-sama. Udah ngobrol banyak banget tadi. Mungkin editornya banyak di-cut ya tadi ya. Kayak ada sedikit-sedikit yang mepet jurang. Soalnya kan Dokter Iis tadi belum dipublikasikan nih itunya ya. Editor, oke, sip. Oke. Makasih banyak Dokter Iis waktunya. Sama-sama. Udah Senang cerita-cerita. Nanti jangan bosen ya Dok ya kalau kita speak lagi kayak gini. Insyaallah siap. Nah, asal nggak mepet-mepet aja. Gak usah dikasih tahu temanya juga nggak apa-apa kayak hari ini. tiba-tiba ngalir aja kita. Nah gitu teman-teman, terima kasih udah join kita di Dental Podcast kali ini. Jangan lupa nanti videonya di like, terus subscribe YouTube kita juga buat lebih tahu tentang FKG Unisula dan tahu tentang apa aja sih kegiatan-kegiatannya gitu ya teman-teman. Terima kasih semua sudah stay tune di Dental Podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.